Setelah melalui serangkaian drama emosional, deklarasi cinta publik dengan Giorgio Antonio, dan sinyal menuju pernikahan, kehidupan artis Sarwendah kembali diguncang oleh kejadian tak terduga. Rumah pribadinya didatangi oleh dua debt collector, DC, yang mencari satu unit mobil mewah merek Land Rover Range Rover, atas tunggakan cicilan yang dikaitkan dengan seseorang berinisial RSO, yang diduga kuat adalah Ruben Samuel Onsu. Insiden yang terjadi pada Jumat, 7 November lalu, ini tidak hanya mengejutkan Sarwendah dan seluruh penghuni rumah, tetapi juga membuka tabir baru yang lebih serius. Konflik finansial dan hukum yang mengganggu kedamaian Sarwendah pasca perceraian. Mari, kita akan mengupas tuntas kronologi kejadian ini, bantahan tegas dari kuasa hukum, dan mengaitkan insiden ini dengan perjuangan Sarwendah untuk mendapatkan kedamaian dan menyambut kehidupan baru bersama Giorgio Antonio. Pada Jumat, 7 November, sekitar pukul 17 WIB, rumah Sarwendah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, disatroni oleh dua orang debt collector. Tujuan kedatangan, kuasa hukum Sarwendah, Chris Semsiwu dan Abraham Simon, mengonfirmasi kejadian ini kepada awak media. Benar, minggu lalu sekitar tanggal 7 November, klien kami, Sarwendah, kedatangan dua debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover karena adanya tunggakan cicilan hutang, ucap Abraham Simon. Para penagih hutang tersebut secara spesifik menyebut bahwa penagihan mobil itu terkait dengan seseorang berinisial RSO, yang merujuk pada Ruben Samuel Onsu. Mereka menginformasikan bahwa mobil tersebut sedang menunggak cicilan. Dampak psikologis. Kedatangan debt collector tentu saja menyebabkan keterkejutan dan syok bagi seluruh penghuni rumah, termasuk Sarwendah sendiri. Chris Semsiwu menjelaskan kondisi kliennya. Klien kami tidak tahu soal kendaraan, klien kami benar-benar syok. Sarwendah merasa tak pernah memiliki hubungan dengan utang tersebut dan keberadaan DC di rumahnya adalah tuduhan yang mengganggu. Meskipun kuasa hukum menegaskan tidak ada kontak fisik atau dorong-mendorong dan hanya terjadi saling menjelaskan, kehadiran DC di rumah adalah bentuk teror psikologis yang mengganggu kehidupan Sarwendah dan anak-anaknya. Untuk membersihkan nama kliennya dan melindungi kedamaian rumah tangga barunya, kuasa hukum Sarwendah mengeluarkan bantahan yang sangat tegas dan berdasarkan fakta hukum. Bukti waktu pembelian, Chris Semsiwu menekankan bahwa mobil yang dicari debt collector tersebut dibeli setelah proses perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu selesai secara hukum. Mobil itu dibeli setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai, baru mobil itu ada, tegas Chris. Pernyataan ini adalah kunci hukum. Utang atau aset yang diperoleh setelah putusan cerai tidak memiliki kaitan atau tanggung jawab hukum dengan Sarwendah sebagai mantan istri. Tuduhan yang mengganggu. Kuasa hukum juga menyoroti mengapa masalah ini masih dibawa-bawa ke kediaman Sarwendah, mengindikasikan adanya upaya untuk menyudutkan atau mengganggu. Itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami, kenapa harus masih disangkutkan ke kami lagi, kata Chris, menuntut agar pihak RSO menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan tidak melibatkan Sarwendah lagi. Abraham Simon menutup bantahan ini dengan peringatan hukum, kalau memang tidak ada hubungannya klien kami berhak kok untuk tidak menerima siapapun. Kalau ada pemaksaan kami akan lakukan upaya hukum. Insiden debt collector ini adalah babak paling pahit dari perjuangan Sarwendah untuk mendapatkan kedamaian pasca perceraian, sebuah tema sentral yang telah berulang kali muncul dalam drama hubungannya dengan Giorgio Antonio, Papio. Konfirmasi, apa kurang diam saya selama ini? Kembalinya masalah yang berkaitan dengan mantan suami ke rumah Sarwendah ini seolah mengkonfirmasi kembali kelelahan emosional yang pernah ia luapkan di media sosial. Apa kurang diam saya selama ini? Dulu ia diusik secara emosional, kini ia diusik secara finansial dan hukum. Insiden ini membuktikan bahwa meskipun sudah berpisah, Sarwendah masih harus menanggung dampak dari masalah yang diciptakan oleh RSO. Ancaman terhadap healing dan masa depan. Momen ini terjadi di tengah puncak kebahagiaan Sarwendah dan Giorgio Antonio. Baru saja Giorgio Antonio mengungkapkan rasa sayangnya secara publik, yang direspons salting oleh anak-anak. Sarwendah baru pertama kali dalam hidupnya memajang foto Giorgio Antonio di case HP-nya, sebagai tanda kebucinan dan komitmen. Mereka telah meresmikan niat melalui foto adat Jawa dan persiapan logistik, kamar anak sudah disiapkan. Kehadiran debt collector adalah ancaman langsung terhadap kedamaian yang sedang dibangun Sarwendah dan Giorgio Antonio.
Debt collector tersebut datang seolah mencoba merusak vibe kebahagiaan dan kepastian masa depan yang baru saja diraih Sarwendah. Peran Giorgio Antonio, Papio, yang semakin mendesak. Insiden ini secara tidak langsung semakin mendesak Giorgio Antonio untuk segera meresmikan hubungannya dengan Sarwendah. Publik dan fanbase melihat insiden ini sebagai bukti bahwa Sarwendah memerlukan perlindungan dan figur suami yang bisa berdiri di depannya untuk menghadapi masalah eksternal. Giorgio Antonio, yang sudah berjanji serius dengan Kode, kalau sudah halal, dan menyiapkan kamar anak, kini dihadapkan pada situasi nyata di mana status legal sangat dibutuhkan untuk melindungi Sarwendah. Dari perspektif hukum, kuasa hukum Sarwendah sangat tepat dalam menegaskan bahwa pembelian mobil pasca perceraian adalah tanggung jawab individu RSO. Pemaksaan alamat masih menjadi pertanyaan besar mengapa debt collector mencari mobil tersebut di kediaman Sarwendah. Salah satu dugaan adalah adanya kesengajaan untuk mengarahkan penagihan ke alamat yang masih familiar, atau adanya fitnah yang menyatakan mobil tersebut masih berada di sana. Kuasa hukum benar-benar harus waspada terhadap potensi gangguan yang disengaja ini, yang bisa dikategorikan sebagai tindakan tidak menyenangkan. Dampak terhadap anak. Yang paling dikhawatirkan adalah dampak psikologis terhadap anak-anak. Setelah anak-anak mulai tenang dan menerima figur baru, Giorgio Antonio, insiden menakutkan seperti kedatangan debt collector di rumah dapat kembali menimbulkan kecemasan dan trauma terkait drama orang tua mereka. Ini adalah bentuk kegagalan co-parenting terbaru, yang tidak lagi bersifat verbal, melainkan tindakan eksternal yang merusak lingkungan aman anak. Kesimpulan akhir, Sarwendah menuntut kedamaian yang mutlak. Insiden debt collector ini menandai berakhirnya drama emosional dan dimulainya drama finansial hukum yang mengancam ketenangan Sarwendah. Kuasa hukum Sarwendah, dengan tegas, telah mengirimkan pesan, Sarwendah menuntut kedamaian yang mutlak. Publik, yang telah menyaksikan seluruh rangkaian perjuangan Sarwendah, dari dilanda kritik, mendapatkan kode serius dari Giorgio Antonio, hingga menemukan kebahagiaan baru, kini berdiri di belakangnya. Tuntutan untuk segera meresmikan pernikahan dengan Giorgio Antonio semakin kuat, sebagai satu-satunya cara untuk memberikan proteksi hukum dan emosional yang permanen bagi Sarwendah dan anak-anaknya dari bayang-bayang masa lalu yang terus mengganggu.